Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau kita melihat meniadakan kerawanan pemilu, yang paling bahaya seperti tadi sudah kita bicarakan adalah yang tidak terlihat, tapi sudah masuk ke pikiran. Ada beberapa, bukan beberapa lagi, hampir setiap hari, setiap saat kita melihat hoax begitu banyak bertebaran. Nah, kalau melihat ini Bang, upaya mendelegitimasi KPU, Bawaslu juga sering dilakukan. Apakah ini bisa kita hilangkan kerawanan berbentuk halus ini? Ya, tidak mudah. Tapi pasti bisa kan gitu kan. Pasti bisa? Pasti bisa. Tapi yang ingin saya katakan kan sebetulnya begini kan. Kalau kita baca perjalanan demokrasi di negara-negara yang sudah tua, yang sudah berpengalaman, memang yang paling kita khawatirkan setiap kali pemilu itu adalah orang-orang yang haus kekuasaan. Orang-orang yang haus kekuasaan ini, dia tidak akan pernah bosan. Dia akan berulang. Kalah periode ini, datang lagi dia. Karena benar-benar ingin meraih kekuasaan itu. Dan dia jangan pernah menganggap orang yang haus kekuasaan itu, dia ada kata cukup. Jadi katakanlah, kali ini dia kalah, 5 tahun yang akan datang, dia akan bangkit lagi. Coba lagi. Nah ini yang sebetulnya, apalagi kalau yang haus kekuasaan ini, didorong, atau katakanlah dibonceng, ada yang membonceng dalam dirinya, katanya radikalisme gitu. Kepentingan lain. Ada radikalisme. Itu yang terjadi juga di negara yang yang tua ini. Segitu ada coup d'etat. Kudeta itu ya itu. Nah, kalau saya lihat perjalanan menjelang pemilu 2019 ini, sekarang kan muncul kan ada hoax. Dan itu hoax itu kan diproduksi bukan berkurang. Tiap hari makin bertambah. Katakanlah misalnya tiba-tiba mereka bilang kalau paslon 1 menang, maka azan tidak akan ditiadakan lagi. Atau pendidikan agama dihilangkan. Nah, ini kan ini bagian daripada yang akan membawa kerawanan kepada pemilu itu. Tapi orang tidak sadar. Itu sebabnya saya kaget ketika orang-orang seperti ini hanya diberi hukuman yang remeh-temeh, ringan, ini berbahaya gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya ke depan memang ya orang-orang yang katakanlah menakut-nakuti, bahkan orang-orang yang sudah mempersiapkan dari awal bahwa penyelenggara pemilu ini tidak kredibel dan tidak fair dan tidak jujur, itu sebetulnya persiapan mereka nanti. Setelah pemilu, kalau mereka kalah, maka dia katakan pemilu ini tidak sah. Jadi mereka sudah bangun dulu. Bangun dulu semacam opini-opini yang menjadi modal mereka untuk mendelegitimasi. Itu propaganda yang sering juga kita lihat di zaman Perang Dunia dulu. Dulu. Kita akan mencoba mendengarkan pendapat pemirsa, Bang Elman dan pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik, singkat padat saja Pak, silakan Pak. Ya, meniadakan kerawanan pemilu, kemudian menghendak kita berharap bahwa pemilu itu bisa berjalan dengan jujur, adil, itu sangat tergantung kepada 3 unsur itu. Yang pertama penyelenggara pemilu, yakni KPU, kemudian Bawaslu dan peserta pemilu, baik itu pasangan calon kedua belah pihak. Nah, kita berharap KPU itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan undang-undang, jangan ada keberpihakan kepada salah satu calon. Yang kedua, Bawaslu juga harus fair. Ketika ada hoak, itu harus ditindaklanjuti. Saya sependapat dengan Pak Wiranto, tetapi kalau ketika ada temuan yang bagi-bagi sembako, itu juga harus ditindak supaya fair. Jadi rakyat itu yang menilai. Dan yang terakhir kepada para penyelenggara peserta pemilu ini jangan juga menyebar-jebar hoak, karena itu sangat merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Dan yang terakhir saya berharap juga media harus fair, harus adil, beritanya berimbang dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Ini adalah jantungnya demokrasi. Jadi ini adalah pusat dari semua tujuan demokrasi untuk membentuk pemerintah.
Nah, kalau di dalam pemilu itu berlangsung dengan langsung, umum, bebas dan rahasia, maka demokrasi itu tegak. Tapi ancamannya yang laten itu adalah keinginan atau nafsu orang untuk berkuasa. Nah, nafsu orang berkuasa ini bisa berkolaborasi dengan berbagai kepentingan. Kalau di Indonesia jelas dengan tindakan tegas Pak Jokowi anti korupsi, anti mafia, anti petrol dan sebagainya, jelas musuhnya ini koruptor. Ada kepentingan asing yang dirugikan oleh Jokowi. Ini yang berbahaya. Dan ini bisa membiayai oknum-oknum radikal. Yang bisa memang, begitu ya? Iya. Ini memang ada. Pak. Ada ini. Dan ini ancaman. Nah, bentuknya yang bisa dikeletakkan sangat berbahaya adalah bagaimana mereka sudah mempersiapkan kerusuhan. Mengancam, menakut-nakuti. Nah, ini berbahaya. Jadi hoax, ancaman harus ditindak tegas. KPU harus tegak. Polisi, tentara harus tegak menegakkan hukum. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Hati-hati dengan hoax yang terbangun seperti tadi kita bicarakan Bang Elman. Kita mau mendengarkan lagi pendapat dari Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah di Aceh. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak Mauhalizar. Semua kita tentu berharap bahwa kontestasi 5 tahunan ini akan menjadikan demokrasi kita lebih matang dan akan berkontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia. Dan juga kita berharap bahwa pesta ini akan menggembirakan seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kesempatan ini kan kontestasinya head to head. Antara 01 dan 02. Semua menyatakan ada perang total, ada perang badar. Jadi ukuran mereka itu bukan lagi terkadang norma atau aturan, namun ambisius untuk saya harus menang, yang lain harus kalah. Jadi hanya itu. Dan ada beberapa hal yang sangat dikhawatirkan bahwa sekarang di beberapa di belakang 01 malahan 02 katanya ada ribuan jenderal yang konotasinya atau apa kita itu kan tentang kekuatan. Malahan kemarin ada itu ketua parpol yang sekarang sudah jadi tersangka mengatakan di belakang calon yang lain katanya ada HTIK, ada apa-apa. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat mengerikan. Jadi perlu kita antisipasi sedikit. Kita ini kan negara Indonesia yang memang sudah dibangun sejak dulu. Jangan-jangan gara-gara pemilu ini nanti runtuh. Malahan ada yang memprediksi Indonesia akan bubar lah yang ini. Jadi jangan sampai ya Pak Mauhalizar ya, pemilu ini untuk demokrasi dan negara kita tidak sampai runtuh. Pak Mauhalizar, terima kasih Pak sudah berpendapat dari Aceh Tengah. Selamat pagi. Kalau melihat pendapat-pendapat ini Bang Elman, sebetulnya rakyat juga ingin bahwa pemilu berjalan dengan baik. Tapi kalau memang kemudian ada orang-orang yang dari awal sudah berniat untuk menggagalkan pemilu ini, nah ini kan akhirnya penegak hukum yang harus bekerja paling keras. Bagaimana Bang? Ya, kita harapkan tadinya kan Bawaslu kan. Bawaslu itu kan punya perangkat sampai ke desa kan. Panitia pengawas. Nah, tapi kalau Bawaslu itu tidak memperlihatkan kekuatan pamungkasnya, ya nanti akhirnya serahkan kepada kepolisian kan. Ini kan kurang fair kan. Misalnya Bawaslu memang dari awal sudah harus membuat pre-kick terhadap hoax ini kan. Peringatan keras. Terus yang memutarbalikkan fakta, yang menakut-nakuti. Tapi kan sepanjang yang saya tahu, Bawaslu kan bilang belum apa-apa. Belum ada pelanggaran pemilu? Enggak ada apa-apa. Enggak ada pelanggaran gitu loh. Jadi ini yang membuat saya ini kan, Bawaslu ini ngerti nggak tugas pokoknya gitu kan. Ketika orang datang misalnya pemilu belum berlangsung. Sudah ada yang mengatakan, wah ini pemilu itu bakal tidak fair gitu kan. Ini orang-orang seperti ini kan harus ditindak kan gitu kan. Tadi kan Bapak Nugroho kan mengatakan, banyak pihak yang berkepentingan. Pertama yang saya katakan ya radikalisme itu kan. Orang-orang yang ingin mengubah.
mengubah, apakah mengubah undang-undang dasar, bentuk negara. Ini kan ada ini di sekitar kita. Itu fakta. Ada fakta kan gitu kan. Bahkan ya belum berapa ini pemerintah juga sudah menindak kan begitu kan. Nah, kedua, tadi Pak Nugroho secara gamblang mengatakan orang-orang yang selama ini hidup dalam dunia korupsi, menikmati duit-duit haram, ini tersinggung. Ini marah ini. Karena uangnya tidak ada lagi, uang-uang haram itu. Makanya mereka bilang, ekonomi kita sekarang berbahaya. Sulit katanya. Padahal ekonomi dia yang tidak benar itu. Karena dia sekarang kurang penghasilan dari korupsi kan. Orang-orang seperti ini kan berusaha untuk menumbangkan. Melalui apa ya? Melalui pemilu ini. Nah, ini sinilah sebetulnya yang saya lihat, mohon maaf, kekuatan paslon 1. Paslon 1 ini memang kita lihat ya Pak Jokowi kan, orang yang memang anti korupsi. Seperti saya pastikan Pak Jokowi itu anti korupsi, istrinya juga anti korupsi, anaknya juga anti korupsi. Kalau kemudian Bawaslu kelihatannya berhati-hati sekali, itu bahasa paling halus untuk mungkin tidak berani mengambil tindakan yang tegas. Lalu kita berharap kepada siapa untuk meniadakan kerawanan pemilu ini? Kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Elman, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, lalu bagaimana kita bisa menghilangkan kerawanan khususnya yang menyusupnya secara halus itu, Bang? Ya, pertama yang tetap kita harapkan adalah peran aktif dari Bawaslu. Tetap ya? Tetap. Jadi Bawaslu jangan melihat persoalan pemilu ini nonton dari televisi. Atau berdasarkan katanya. Kan mereka kan punya aparat sampai ke tingkat desa loh. Harus lihat sendiri. Sendiri. Dan mereka ini kan sudah diberikan pembelajaran kan. Belum bicara biayanya, Bang. Ya, itu saya mau katakan kan. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada polisi gitu kan. Ya kalau polisi kan tidak pidananya kan. Tapi kalau pemilihan umumnya kan harus ranahnya Bawaslu kan. Nah, kedua, masyarakat juga harus kita ingatkan bahwasanya memang berbahaya kalau negara ini diserahkan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang haus kekuasaan. Itu pasti itu. Negara akan runtuh dan pasti demokrasi itu akan kembali buruk. Nah, pemilu itu kan maksudnya kan itu kan proses demokrasi untuk memilih pemimpin ke depan siapa gitu kan. Nah, tetapi kalau kita biarkan radikalisme membonceng bahaya ke pemilihan umum ini berbahaya. Terkait dengan hoax bahwa kalau sampai ada salah satu yang kalah kemudian negara akan berbahaya, itu saya bicara dengan satu teman dekat, Bang, yang percaya betul dan dia katanya sudah bersiap-siap kalau sampai ada situasi yang tidak aman, dia akan meninggalkan Indonesia. Untuk calon-calon pemilih ini, Bang, bagaimana meyakinkan bahwa yang disampaikan itu bohong, bahwa pemilu ini akan bisa berjalan dengan baik? Gini loh, kalau saya melihat kesiapan TNI Polri sekarang ini, mengamankan pemilu ini, pasti aman. Pasti aman ya? Pasti aman. Dan yang kita khawatirkan kan justru kan kadang mereka bilang, wah harus tidur di TPS. Ini juga kan, ini kan menurut saya untuk apa gitu kan? Kenapa harus tidur di TPS? Kenapa kita nggak percaya betul kepada penyelenggara pemilu? Apakah penyelenggara pemilu ini tidak kredibel? Sangat kredibel. Dan yang memilih mereka kan siapa? Ya kita, ya DPR. Emang siapa DPR itu? Ya partai politik yang ikut dalam pemilu kali ini juga. Yang mau mengirim orangnya untuk tidur di TPS juga? Itu maksud saya. Maksud saya kan gini, jangan lempar batu sembunyi tangan gitu. Nah, menurut saya, negara ini kan kita punya, untuk kita. Nah, siapapun nanti yang terpilih, mestinya jangan sampai membuat negara ini rusuh kan gitu kan. Nah, oleh karena itu, harapan saya kepada masyarakat harus betul-betul bijak. Betul-betul perhatikan siapa yang akan Anda pilih 17 April yang akan datang. Tapi ingat, jangan sampai terkecoh. Jangan sampai memilih orang-orang yang memang haus kekuasaan. Berbahaya. Orang-orang haus kekuasaan itu pasti tidak akan baik untuk sebuah negara demokrasi. Ingat, tahun 98 jangan terulang lagi. Masa kelam itu
yang menghantui kita, itu jangan terulang lagi. Itu data ya? Itu data, itu fakta, bukan hoax. Bukan hoax. Nah, jadi 2019 ini menurut saya tahun-tahun yang penting buat kita. Apakah negara kita ini akan tetap demokratis, akan tetap maju, dan harapan saya 2019 itu pasti menjadi impian kita semua. Baik. Jadi hoax, menakut-nakuti, kau hentikan itu. Ini bukan tempatmu. Ini adalah negara yang betul-betul ramah, nyaman untuk demokrasi. Untuk demokrasi gitu. Baik. Semoga itu yang terjadi dan kita semua percaya bahwa pemilu ini tidak rawan dan tidak berbahaya. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di sini. Selamat pagi. Pemirsa, pengganggu pemilu adalah perusak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu mereka harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitan pemberantasan hoax, kita mempersilahkan Menko Polhukam untuk mengkaji gagasan menjerat pelaku hoax dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kita mendorong agar itu ditelaah secara mendalam dan bijak. Hoax memang harus diberantas tanpa pandang bulu, siapapun dan di pihak manapun pelakunya. Namun ia tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara represif, sehingga membuat kebebasan bersikap dan menyatakan pendapat dikorbankan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.